Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Aulia Putri. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Pendekatan Mimetik pada novel Lost Pencarian di Bulan Agustus karya Rizal Afif dan Nia Janiar. Hakikat karya sastra. Karya sastra merupakan suatu seni berupa tulisan maupun lisan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan pemikiran, pengalaman, hingga perasaan yang nyata ataupun imajinatif dan dicurahkan dalam karya-karya yang bersifat estetik atau memperhatikan keindahan bahasanya. Sedangkan pengertian karya sastra berupa novel, yaitu suatu karangan bagian dari prosa yang bisa bersifat fiksi dan non-fiksi yang dibuat oleh pengarang dengan menonjolkan watak dan sifat dari pelaku. Hakikat pendekatan mimetik. Menurut Abrams dalam buku dari Siswanto tahun 2008 halaman 188, pendekatan mimetik adalah salah satu pendekatan karya sastra yang dimana kajiannya berfokus pada hubungan antara karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra itu sendiri. Artinya, pendekatan mimetik berhubungan dengan pandangan bahwa apa yang diungkapkan pengarang dalam karyanya itu merupakan refleksi atau potret kehidupan atau alam yang dilihatnya. Pendekatan mimetik adalah salah satu pendekatan karya sastra yang memiliki hubungan antara karya sastra dengan semesta atau universe, sehingga lingkungan sosial budayalah yang sudah melatar belakangi lahirnya karya sastra tersebut. Pendekatan mimetik menurut Abrams ini saya gunakan untuk menganalisis suatu karya sastra berjenis prosa fiksi, yaitu novel yang berjudul Lost Pencarian di Bulan Agustus karya Rizal Afif dan Nia Janiar. Karena tujuan dari menganalisis karya sastra ini adalah untuk mengetahui realitas kehidupan yang ada pada novel Lost Pencarian di Bulan Agustus karya Rizal Afif dan Nia Janiar dengan kehidupan nyata. Yang pertama yaitu realitas nilai sosial dalam novel. Realitas nilai sosial dalam novel tergambar dari adanya hubungan kekerabatan dan kepedulian sesama tetangga, tetapi juga tidak sedikit yang membicarakan antar sesama tetangga yang sekarang ini sudah menjadi hal yang umum di kehidupan bersosial. Berikut adalah kutipan novel sebagai bukti yang ditemukan dalam novel. Hilangnya Cakra sudah tersebar ke tetangga. Beberapa dari mereka berdatangan ke rumah untuk menanyakan kabar, menunjukkan simpati, menawarkan bantuan ala kadarnya, lalu pamit pulang. Aku hanya menjawab pertanyaan seadanya mereka. Tatapan simpati ku dapatkan jika aku pergi keluar rumah. Tidak jarang tatapan itu diiringi dengan bisik-bisik. Langkahku semakin terburu-buru saat aku menuju warung di dekat rumah. Aku akan beli kebutuhan sehari-hari seadanya dengan cepat. Kutipan ketiga, wanita di seberang kosanku telah menghilang di balik pintu. Dalam rumah berpagar putih yang tampak suram, dalam kemuraman yang kini ku tahu terlahir dari kecemasan dan kebingungan sang penghuninya. Aku merasa iba padanya. Mungkin ada baiknya ku temui wanita itu besok, memberinya dukungan moral kalau tak bisa menghiburnya. Sebab betapapun aku tak mengenalnya, aku paham betul rasanya berada dalam posisinya. Yang kedua yaitu realitas nilai pendidikan dalam novel. Realitas nilai pendidikan dalam novel tergambar dari semangat para mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri, orang lain, serta bangsa dan negaranya, dan perjuangan seorang mahasiswa yang gigih untuk menggapai cita-citanya yang sudah diimpikan dari dulu. Berikut adalah kutipan novel sebagai bukti yang ditemukan dalam novel. Kutipan pertama, betapa aksi-aksi mahasiswa tidaklah sia-sia, sebab gerakan-gerakan semacam itulah yang membawa angin perubahan di tahun 1966, juga di tahun 1908. Karena itulah mahasiswa tidak boleh hanya belajar di ruang kelas. Mereka juga harus mengambil peran sentral dalam menetapkan arah bangsa. Mereka harus aktif turun ke jalan, memperjuangkan keadilan, meneriakkan perlawanan pada kesewenang-wenangan, melawan penindasan pada rakyat. Kutipan ketiga, ia bercerita bahwa kegiatan yang ia lakukan setiap hari di taman adalah menulis. Ia membuat suatu komunitas menulis yang terdiri dari berbagai mahasiswa dari beragam jurusan. Ia berperan sebagai fasilitator komunitas.
Setelah aku mengetahui bahwa Cakra adalah seorang wartawan lepas sebuah koran, aku merasa tidak heran kalau ia gemar menulis dan membuat komunitas. Realitas yang ketiga yaitu realitas mitos dalam masyarakat. Realitas nilai mitos terhadap pemikiran masyarakat tergambar dari adanya sebuah mitos yang diturunkan oleh nenek moyang mengenai gunung sebagai objek penyembahan untuk mendapatkan kekayaan. Adapun mitos untuk lebih memilih menjadi seorang duda atau janda dengan alasan untuk menghormati mendiang pasangannya yang sudah meninggal. Kutipan yang pertama yaitu, kadang mereka bercanda bahwa aku memacari gunung atau malah menjalin tali kasih dengan siluman penghuni hutan perdu. Sebab jika aku pergi untuk melakukan pesugihan, aku pastilah sudah sugih sekarang, kaya raya. Kenyataannya aku tak sugih-sugih juga, justru aku tetap menjomblo sampai sekarang. Kutipan yang kedua, 2 bulan yang lalu aku bertemu kembali dengan suamimu. Ia memilih menduda untuk menghormati pernikahannya denganmu. Realitas yang keempat yaitu realitas nilai persahabatan dalam novel. Realitas nilai persahabatan yang ada pada novel tergambar dari bagaimana seorang sahabat saling memahami sifat antara satu dan yang lain. Seorang sahabat yang memberikan dukungan dan saran dalam mewujudkan impian sahabatnya dan pengkhianatan dari seorang sahabat. Berikut adalah kutipan novel sebagai bukti yang ditemukan dalam novel. Kutipan pertama, pria yang sudah berteman sejak ia dan suamiku jadi calon reporter di kantor ini gelagapan karena aku memburunya. Pasti ia habis pikiran, habis alasan. Aku tahu persis dia. Aku dan Cakra mengenal Idris cukup dekat. Ia adalah orang yang tidak bisa berbohong. Mudah sekali melihat jawaban dan gerak-geriknya. Kutipan yang kedua, syukurlah kau demikian gigih mengajakku mendaki gunung. Syukurlah kau telah meyakinkanku bahwa keindahan di puncak gunung sepadan dengan segala upaya untuk menggapainya. Padahal mengajak anak baru sepertiku bukan perkara mudah. Kutipan yang ketiga, pada akhirnya kejujuran yang mengakhiri pembicaraan kita malam itu. Kejujuran bahwa aku mencintaimu sejak dulu dan betapa melewatkan waktu bersama kalian berdua menenggelamkanku dalam perasaan terbuang dan tak berharga. Kejujuran yang ku tahu menodai hatimu dengan kesedihan dan perasaan bersalah tanpa harus kulihat langsung wajahmu. Realitas yang kelima yaitu realitas yang berhubungan dengan alam dalam novel. Realitas yang berhubungan dengan alam tergambar dari pendeskripsian sebuah gunung yang sangat indah. Bukan hanya indah pada saat dilihat dari kejauhan, tetapi saat berada di puncak gunung lebih mengesankan. Berikut adalah kutipan novel sebagai bukti yang ditemukan dalam novel. Yaitu, dari kejauhan, gunung memang tampak memukau. Ia bagai raksasa sunyi yang tak tersentuh, yang penuh misteri dan teka-teki. Namun dari puncaknya, gunung membangkitkan ketakjuban ganjil dalam diri, sebentuk perasaan yang agung sekaligus kerdil. Yang keenam yaitu realitas nilai religi dalam novel. Realitas yang berhubungan dengan nilai religi tergambar dari seseorang yang meragukan Tuhannya dan mempertanyakan sesuatu yang menjadi takdirnya sebagai sebuah ketidakadilan. Kutipannya yaitu, sungguh tak kupahami keinginannya atau jalan pikirannya. Apa yang salah kulakukan hingga ia selalu merenggut orang yang kucintai dari kehidupanku. Adakah aku kurang beribadah kepadanya? Atau terlalu malas bersedekah? Adakah aku yang jarang bersyukur padanya? Namun jika aku yang berbuat salah, mengapa kau yang ia renggut dari alam kehidupan? Seolah Tuhan sedang mempermainkanku, mempermainkan kita. Yang ketujuh yaitu realitas dalam novel dengan dunia nyata. Realitas dalam novel dengan dunia nyata setelah dianalisis ternyata memiliki kemiripan hampir 90%. Isi novel ini merupakan cerminan di dunia nyata yang diperkuat dengan bukti berikut. Lo perlu tahu, jangan pikir orang masuk penjara itu artinya kegiatan kriminalnya berhenti. Justru mereka semakin pintar karena mereka berkumpul dan belajar dengan para ahlinya. Gue yang dulu cuma tahu maling ayam sekarang tahu caranya bobol mesin ATM. Dan lo perlu tahu bahwa penjara hanya mengurung badan mereka saja. Mereka masih bisa ngelakuin kejahatan. Para pengusaha atau mafia yang punya urusan di luar masih bisa mengendalikan segalanya dari dalam. Mereka masih bisa menyuruh jongosnya
masih bisa memantau. Pada novel Lost, pencarian di bulan Agustus ini dengan menggunakan pendekatan mimetik memberikan pandangan bahwa dalam sekeras apapun berusaha, tetapi jika Tuhan sudah berkehendak, tidak boleh menyalahkan takdir. Dalam menjalani sosok Adrian dan Aruna yang kehilangan seseorang yang mereka cintai dengan tiba-tiba, membuat mereka berusaha menemukan seseorang yang mereka cintai dengan berbagai cara. Meskipun akhir dari pencarian mereka mengecewakan, tetapi merelakan seseorang yang dicintai pergi untuk selama-lamanya akan membuat Aruna dan Adrian ikhlas dalam menjalani hidupnya. Dalam novel ini terdapat aspek-aspek sosial yang dapat menginspirasi seseorang dalam menjalani kehidupan yang ikhlas, sabar, tawakal dalam menghadapi cobaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.